yang mau membiayai. Dan saya pada waktu itu sebenarnya diharapkan oleh beliau untuk mendukung beliau menjatuhkan organisasi profesi. Artinya IDI, Ikatan Bidan, Persatuan Perawat itu akan dilibas. Bahkan sekarang kekuasaan kesehatan itu hanya ada di satu, di tangan Menteri Kesehatan. Dulu ada yang namanya Konsil Kedokteran. Konsil Kedokteran itu di bawah Presiden, dibentuk dengan undang-undang sebagai kepala negara. Artinya bahwa ada organisasi atau lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah yang nantinya itu adalah untuk menjamin keselamatan rakyat di bidang kesehatan. Kementerian Kesehatan itu hanya regulator, tetapi sekarang mereka bermain sendiri. Regulator iya, yang akan mengadili iya, dan sebagainya. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah kita semua dalam beberapa tahun ke depan itu hanya jadi market. Seperti halnya kita bergantung dengan barang produksi luar negeri. Rakyat dibuat tidak percaya dengan buatan dalam negeri. Ya. Tidak hanya dokter, rumah sakit milik kita itu memang dibuat bergantung dengan teknologi yang mahal. Bayangkan Pak Menteri ini punya rencana dengan anggaran 880 miliar yang uangnya mungkin bukan dari kita. Artinya uang hutangan. Untuk apa? Membangun cath lab. Cath lab itu untuk kateterisasi jantung. Dan anggaran itu sebenarnya masih banyak dibutuhkan untuk rakyat-rakyat yang ada di pedesaan. Memang sakit jantung itu perlu diatasin. Tetapi lebih baik adalah mencegah, jangan sampai orang sakit jantung. Sedangkan cath lab itu biaya tinggi. 880 M. Sekitar 170 anggaran di bidang kesehatan, 170 M, hanya 28 miliar yang sifatnya untuk promotif dan preventif. Sisanya kuratif. Dan inilah sebenarnya yang kemudian menakutkan untuk kita semua. Ini bukan urusan seorang dokter. Ini bukan hanya urusan seorang Menteri Kesehatan. Bahkan ini bukan hanya sekedar urusan presiden. Kenapa? Karena kesehatan itu sebenarnya adalah benteng daripada ketahanan nasional. Jadi, bila mana nantinya kedaulatan di sektor kesehatan ini sudah terampas, bisa kita bayangkan, kita bisa dibuat sakit sewaktu-waktu. Kita akan bergantung pada teknologi yang tinggi. Kita akan menganggap bahwa, maaf nih kalau saya sebut, toko-toko yang merah dan biru itu ada di mana-mana. Nanti otoritas kesehatan itu akan dimiliki oleh swasta asing. Karena swasta dalam negeri itu sudah menjerit. Kenapa menjerit? Karena Pak Menteri itu memang membuat ekosistem kesehatan itu untuk ekosistem bisnis. Saya bilang tadi, sekali saya katakan, seorang Presiden Prabowo pun tidak bisa menampik titipan seorang BGS. Dan saya yakin ini bukan masalah karena titipan Jokowi, bukan. Tetapi memang ada kekuatan global yang sekarang itu sudah menjerat kita. Kayak lintah darat gitu ya, sudah ngasih utangan ini harus sampai tuntas, seperti itu. Jadi sektor kesehatan ini nggak ada bedanya dengan sektor ekonomi yang lain nanti, di mana kita akan bergantung penuh dengan teknologi kesehatan yang tidak kita miliki. Seorang dokter nanti itu hanya sebuah tukang, sebagai seorang sales, dia tidak punya otoritas untuk membela kepentingan pasien. Tidak. Mengapa seperti itu? Diciptakanlah proses pendidikan dokter itu yang instan. Alasan adalah dokter itu kurang. Dibuka fakultas kedokteran. Orang mau fakultas kedokteran itu harus nyogok, harus masuk dengan biaya besar. Sekarang ujung-ujungnya apa? Akan masuk dokter asing. Bukan masalah dokter asingnya, tapi dokter asing ini hanya untuk memperkuat kekuatan tadi, kekuatan imperialisme. Imperialisme apa? Imperialisme modern. Jadi penjajahan ini ibaratnya dia butuh tumpangan. Kita belajar dari VOC dulu. Bagaimana Indonesia itu awalnya tidak langsung dijajah. Awalnya orang ingin berdagang. Mereka itu Portugis, Belanda itu ingin berdagang, ingin mencari keuntungan.
Tapi lama-kelamaan kemudian kita dijajah. Dan menjajah Indonesia sekarang tidak dengan energi militer, tidak ada gunanya. Tetapi dengan membuat kita bergantung pada teknologi asing, sedangkan kita sendiri tidak menguasai. Dan yang tidak kalah pentingnya harus saya buka di sini, bahwa ada mekanisme di Undang-Undang Kesehatan itu yang membolehkan data kita, data medis, bahkan data genomik. Genomik itu gen. Jadi Pak Menteri ini menargetkan tahun 2024 ini ada 10.000 sampel penduduk Indonesia yang dia dibiayai oleh Bill and Melinda Gates Foundation secara gratis. Dalam tanda kutip gratis itu karena memang dia butuh data. Dia ingin memetakan orang Indonesia itu seperti apa sih? Kesehatannya itu dia punya potensi sakit apa? Nanti kalau sakit obatnya apa? Kita belum punya kemampuan itu, tapi mereka bisa merekayasa. Nanti 10 tahun mendatang dengan pola makan seperti ini, kalau perlu kita buat makanan itu kadar gulanya tinggi, orang Indonesia umur mungkin 10 tahun sudah ada kelainan gula. Mungkin 20 tahun sudah ada kelainan jantung. Mereka mau lari kemana? Ke fasilitas kesehatan? Oke, fasilitas kesehatan punya siapa? Oh, ini rumah sakit negeri. Teknologinya, siapa yang punya data? Yang punya data adalah orang asing. Sudah ada East Venture. East Venture itu kalau saya bilang maklar. Dia mau menghubungkan Indonesia dengan berbagai macam kekuatan global untuk mendanai kesehatan. Tapi East Venture butuh apa? Butuh data. Data siapa? Data ibu-ibu.